Oke guys, selamat pagi buat Mbok Beli yang ada di daerah Denpasar tentunya ya, dan yang ada di Indonesia. Kita Horta Seru ajak Jumbintang. Siapakah dia? Oke, kita persilakan masuk untuk gestar kita Jumbintang. Hai. Halo. Kita lagi Oh ya, jarak jauh ya, jarak jauh. kayak gini ya. Apa kabar? Saya boleh duduk ya? Kembali pertanyaannya. Oke. Silakan duduk dulu. Oke. Nah, Beli Jun, beneran Beli Jun nggak ya? Soalnya kan pakai masker Bener-bener. nih ya. Biar enak juga ngobrolnya ya. Kayaknya nggak Terbuka ya? enak dong. Terbuka ya? Ya nggak apa-apa lah ya, kita udah social Oke, distance. oke. Nah, biar kelihatan wajah cantik saya yang merona membahana. Nah, oke, Beli Jun apa Ya, kabar? baik. Nah, selama masa pandemi ini ya, kesibukan apa aja sih yang dilakukan nih selama stay at home? Biasanya saya kan sukanya naik motor, pakai yang di belakang saya ini. Wow. Tapi karena menghindari sesuatu dan lain hal, ngikutin program pemerintah juga. Ya saya di rumah aja, bikin lagu, Ya, terus? live di Instagram. Ya beberapa nyelesain album saya, kan baru selesai kemarin. Album apa itu? Album foto? Album the best lagu-lagu terbaik saya selama 3 tahun ini. Wow, keren, habis ya. Thank you. Apa aja sih yang dilakukan sama Beli Jun ini supaya tetap produktif ya, walaupun dalam masa yang namanya COVID-19? Positif aja sih ya, tapi lebih ke bantu teman-teman. Sekarang teman-teman musisi banyak berubah profesi ya. Jadi mereka yang dulu punya hobi masak, Jadi koki dadakan. iya, jadi tugas saya ya ngendorse mereka. Jadi promosiin dagangan mereka di Instastory saya. Ya membantulah. Saya next program saya ngevlog motor ini. Ini kan belum saya review. Belum ya. Belum saya Tapi review. aku sering lihat tuh di akun Instagramnya ya. Kamu follow saya? Iya, baru kemarin. Oh gitu. Salah, ya, gak. Sekarang keluar lagi dari. Tadi kan ada info, nanti kalau nggak follow pecat aja. Udah lama sih aku ngikutin, dan aku paling suka yang waktu dengerin Beli Jun itu nyanyi yang sama Lebri ya. Oh ya, yang duet ya. Lebri kan juga brandnya Yamaha. Sama-sama. Nah, bagaimanakah dengan kesehariannya Beli Jun dengan motor XSR 155-nya? Ini motor cowok yang memang diidam-idamkan oleh semua cowok. Dan diidam-idamkan oleh cewek yang mau dibonceng sama cowoknya gitu ya. Jadi kalau cowokmu belum punya XSR, putusin aja. Kalau aku sih Beli Jun ya, aku ngidamnya dibonceng sama Beli Jun. Iya boleh. Boleh. Harap aja pokoknya kalau di sini mah ya. Buat Mbok Beli yang di sana nggak kepengen nih dibonceng sama Beli Jun nih. Pingin lah. Iya dong. Ya. Tapi spesial kalau motor saya ya. Gitu ya. Ada budgetnya untuk naik. Bayarnya ke Yamaha. Oke. Cara pemesanan. Yamaha, tanyakan pada Yamaha dong. Benar. Silakan di follow Instagramnya Yamaha Motor Bali. Motor Bali. Nah, oke. Tinggal yang saya tahu sih tinggal datang daftar, tungguin di rumah, datang. Benar. Gampang banget. Sebenarnya. Nggak seribet motor-motor yang lain. Bener dong. Tapi Yamaha semakin di depan ya. Ya. Yang lain ketinggalan. Ketinggalan di mana? Di belakang. Sekarang nih, kalau belum boleh touring, gimana sih caranya untuk menyalurkan hobinya Beli Jun nih? Saat Motor? Iya, tentang motor dong. Ya panasin aja. Panasin di tempat, riding di seputaran rumah. Jadi saya lebih bisa mengerti karakter motor saya. Jadi motor itu kan seperti istri ya, istri kedua. Betul. Jadi kita harus tahu karakter istri kita. Begitu juga dengan motor ini. Tapi dia kayaknya karakternya memang ngerti saya sih ya. Diem banget ya. Nggak pernah rewel, dibawa kemana aja ya oke lah. Lebih diem dia ya. Ya ini mewakili saya banget. Oh, asik ya. Gimana XSR itulah saya. Yeay, keren. Serius. Oh, benar ya. Serius. Jadi penampilan yang klasik ya. Ya. Oke. Jadi gue banget. Gue banget. Nah, sebelum pandemi ini suka touringnya kemana aja nih pakai XSR-nya? Yang terjauh yang saya pakai karena saya baru beberapa bulan dapatnya Karangasem kali ya, Karangasem. Saya mau bawa ini keliling Bali rencananya. Wah, keliling Bali Ya. Mbok Beli. Nah, Kalau saya konser di Singaraja tuh paling seminggu sekali, 2 kali gitu karena
ada kafe saya juga di sana di kafe apa nih? Stel Peleng. Stel Peleng ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke kafenya Beli Jun di mana? Di Singaraja. Ada 3. Jadi cita-cita saya setelah masa pandemi ini selesai, saya akan naik XSR saya ke Singaraja. Bener, ke Singaraja ya. Singaraja. Dan buat Mbok Beli nih yang tetap di rumah aja, stay at home ya, Beli Jun udah janji loh ya, bakalan ngadain konser gratis. Iya, bersama Yamaha tentunya ini. Ya. Karena kita tuh nggak sendirian loh ternyata. Ada orang lagi ya? Ada orang lagi ya. Ada narasumber. Ya. Tentunya ya dari Yamaha. Ya. Dan ini beliau ini adalah sahabat rekan kerja dan apa ya bisa disebut? MacGyver-nya Yamaha. Ya, bener. Kita panggil aja ada Kak Eka. Oke. Oke, beliau ini selaku trainer Yamaha Academy. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Apa kabar? Baik. Iya, gimana? Sehat hari ini. Sehat. Iya. Maskernya dilepas. Masker? Tadi udah make. Maskernya ini masker bengkoang ya udah dilepas gitu ya. Oke nih Kak Eka. Nah, kita tadi udah ngebahas seru nih tentang yang namanya Yamaha XSR 155. Ini adalah produk terbaru dari Yamaha. Nah, sekarang nih aku pengen ngupas banget ya tentang produk satu ini. Sekarang kita bakalan ngupas nih ya. Kebetulan Kak Eka ini adalah narasumber ya. Kita bakal ngupas nih ya. Oke. Nah, untuk yang pertama nih Kak Eka tentang fitur XSR, mantap ya kalau dibawa jalan-jalan. Oke. Ya, Pak, seperti itu kah gitu. Mantap atau gimana? Udah sempat coba belum? Nah, itu deh aku pengennya coba bonceng sama Beli. Oh gitu. Bisa naik motor cowok? Bisa. Oke, jadi Jangan ya. jadi dibocorin hari ini Beli Jun, mudah-mudahan nanti tertarik make kan gitu ya. Nah, tadi kan baru sekedar dengar nih, kenapa nyaman dipakai kan gitu ya. Ya, yang pertama kan kalau untuk XSR sendiri, ini konsepnya kan motor sport namun retro. Ya, meskipun retro, tapi segala fitur yang disematkan pada XSR ini itu adalah semua fitur-fitur sudah modern. Ya, contoh, kalau di dalam mesin supaya tarikannya enak itu sudah menggunakan fitur yang namanya VVA. Apa itu fiturnya VVA Ya, ini? VVA itu ya kalau misalnya bahasa kerennya, ya itu VVA itu adalah variable valve actuation. Ya, jadi fungsinya itu kalau gampangnya VVA itu adalah dia semacam pemasukan bahan bakar yang bervariasi gitu sesuai dengan putaran mesin. Jadi ketika kita buka gas, ya dari awal buka gas itu powernya ngisi terus. Jadi nggak ngerasa ngedrop gitu. Oh iya benar. Iya. Oh, iya. Gara-gara ada itu ya? Iya benar. Oke. Gimana cara kerjanya VVA ini? Nah, cara kerja VVA ini sebenarnya dia seperti pemasukan bahan bakar yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya motor konvensional itu biasanya kan bensin masuk ke ruang bakar itu lewat yang namanya klep kan gitu ya. Nah biasanya kalau bukaan klep yang motor konvensional itu biasanya bukaannya itu konstan. Jadi kalau buka ya buka, kalau nutup ya nutup gitu. Ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita beraktivitas, contoh misalnya kalau diam di rumah tidak mungkin makannya itu kayak kita bekerja misalnya lagi ada di sawah. Iya kan? Jadi kayak gitu. Sama dengan sepeda motor. Kalau misalnya sepeda motor itu digunakan kecepatan, istilahnya kecepatan yang biasa gitu, itu tidak memerlukan bahan bakar yang banyak. Otomatis bukaan katupnya itu harus sedikit kan gitu ya? Menyesuaikan. Iya. Jadi ketika misalnya kita menginginkan kecepatan yang lebih tinggi, otomatis bukaannya lebih banyak. Nah, itu yang bisa diatur oleh VVA. Sedangkan konvensional itu nggak bisa seperti itu. Terus apa lagi nih kelebihan selain VVA nih di motor XSR 155 nih? Nah, selain VVA juga mesin sudah bertenaga ya. Jadi dia menggunakan fuel injection. Jadi tidak usah diragukan lagi power dan konsumsi bahan bakarnya itu sudah pasti bertenaga dan juga irit. Nah, terus kemudian dari segi tampilan, XSR ini sudah menggunakan rangka delta box. Iya, jadi delta box itu adalah merupakan rangka ya yang diadopsi dari teknologi balap Yamaha di MotoGP, ya diterapkan di motor harian, sehingga ya sudah pasti yang dirasakan adalah stabil. Betul. Kemudian kalau XSR ini dia sudah menggunakan ban dual purpose. Iya, dual purpose itu artinya untuk motor adventure bisa digunakan di track yang on road dan off road. Ya, sehingga tidak usah khawatir ketika misalnya kita mau pergi kemanapun dengan medan apapun,
XSR siap melipas semua medan. Makanya dia nyaman Itu benar. banget deh. Tangkinya juga gede ya Pak Eka ya? Betul. Saya sempat pas waktu datang, udah motor saya datang, ini bensinnya kok nggak habis-habis ya? Oh. Saya pikir apa? Speedometer. Speedometernya rusak sampai teknisinya datang. Oke, ini belum full. Wah, belum full tangkinya. Ternyata gede banget. Itu yang bikin saya tambah cinta sama motor saya. Wah, ya. Bensinnya nggak habis-habis. Benar, jadi irit banget. Irit deh. banget. Ah, Dan persediaannya banyak. Iya. Karena tangkinya gede sekali. benar-benar. Terus untuk yang lainnya, fitur-fitur yang lainnya Kak Eka? Ya, selain yang tadi itu juga kalau kita ngelihat speedometer Ya. itu sudah full digital. Ya, Iya, jadi semua kondisi dari motor itu bisa dipantau dari speedometer. Ya. Contoh kalau misalnya ada masalah di mesin, indikator akan menyala. Ya, terus kemudian ketika kita berpergian itu ada odometer dan trip meter yang bisa membantu kita berapa sih jarak yang kita tempuh. Betul. Ya, terus kemudian ada jam juga. Jam. Jadi tidak nggak usah pakai tidak jam. usah pakai yang konvensional kayak gini. Kalau pakai XR udah bisa lihat langsung di motor. Nggak gitu. usah hilang Iya. konsentrasi ya. Nah, Tinggal lihat. Tetap betul. aja, oh masih jam segini nih. Aduh udah mepet 3. Iya. Terus kemudian motor ini juga bisa ngasih tahu kita jadi penggunaan bahan bakar. Jadi di situ ada yang namanya instant fuel consumption. Jadi dia bisa memperlihatkan berapa sih 1 liter itu digunakan untuk menempuh Jarak berapa? Iya, Gitu. benar. Terus kemudian juga bisa menghitung kecepatan rata-rata kita di jalan. Jadi kalau misalnya bilang saya pelan-pelan, tapi ketika kita lihat di speedometernya, oh ternyata 80 km per jam average-nya, itu kan ngebut gitu. Iya. Oke, itu adalah kelebihan dari XSR ya. Keren ya? Keren abis nih. Jadi buat bawa beli nih, nah kalau belum milikin motor yang satu ini, Buruan. buruan. Biar sama kayak beli John ya, Iya. nah, biar tampilannya lebih keren lagi. Kamu tahu nggak pemilik pertama motor ini di Bali? Nggak tahu. Gue. Yeay! Ya Pak Eka ya? Siap. Keren, ya. Sekarang kan jarang keluar nih. Hmm. Keluarnya kemana beli John? Eh, Ke dalam aja. Saya jarang. Paling makan siang juga di rumah ya, dibawain sama teman-teman gitu yang endorse itu. Ya, kalau ke Yamaha gitu. Kalau saya ngobrolnya ya ke Yamaha. Efek motor tidak digunakan dalam waktu lama. Nah, kebetulan Beli Jun ini adalah orang pertama yang memiliki motor XXR. Nah, efeknya nih sendiri yang Beli Jun rasakan selama tidak keluar menggunakan motor. Oh, nggak ada efek signifikan sih. Saya memang rajin dengerin suka dengerin suara mesin. Jadi saya panasin semua motor-motor saya. Itu kalau XXR ini memang beda ya suaranya halus ya mesinnya ya. Ini serius juga kan? Saya senang banget dengan sambil ngopi saya hidupin motornya, saya dengerin. Jadi ya nggak efek sih. Lama nggak dihidupin juga. Sekarang kita akan tanyakan ke pakarnya. Iya. Nah, bagaimana pakarnya? Oh, salah. Apa yang harus dilakukan? Nah. Kalau motornya diam lama dia? Benar. Sebenarnya Pak Eka ya? Iya, jadi kalau untuk motor injeksi, yang paling penting itu adalah aki, Beli Jun. Oh, oke. Kalau misalnya motor lama tidak digunakan, otomatis mesin kan tidak bekerja ya. Betul. Nah, pengisian ke aki itu pasti akan tidak terjadi. Nah, kita tahu sendiri yang namanya aki kalau didiamin lama, ya itu Sesuai. pasti akan ya. berkurang sendiri Iya. untuk voltasenya. Ya, untuk menjaga hal tersebut, jadi diusahakan mungkin setiap hari ya kayak Beli Jun tadi udah benar, jadi dipanesin gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk satu adalah merawat aki. Kemudian yang kedua adalah supaya oli itu bersirkulasi ke mesin. Iya. Sehingga nanti ketika dinyalakan ya, oli itu dia fungsinya kan sebagai pelumas. Itu jadi tidak sampai kering. Betul. Gitu. Berputar dia. Iya, tetap berputar. Dan juga kalau misalnya pakai motor sport, itu yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan rantai juga, Beli Jun. Iya. Kalau kan nggak dipakai lama tuh karatan dia. Betul, Iya, jadi iya. nanti dilumasi pakai chain loop yang seperti Oke. itu. Kemudian tekanan ban juga dicek, karena kok diam lama itu kita kan nggak tahu kondisinya. Ya, jadi biar nggak ketika keluar ban kempes kan nggak seru, nggak ganteng jadinya Beli dorong motor. Tapi Dipompa. Kak, kalau kita menggunakan ini kebetulan kan yang saya tahu ya informasinya kalau yang namanya XSR ini sudah menggunakan ban tunas. Iya. Ya kan? Oke, apa bisa kempes ya dia ya walaupun nggak digunain gitu? Kalau untuk kempes secara langsung sih tidak, ya. Tetapi kalau untuk kita lihat pandemik yang kayak sekarang gitu ya, kita kan sudah mulai jarang beraktivitas mulai bulan Maret kayak gitu ya. Kalau misalnya berbulan-bulan ditaruh itu ya yang namanya
udara yang di dalam ban itu lama-kelamaan juga pasti akan berkurang gitu. Jadi tidak serta-merta harus langsung kempes, tidak. Jadi kita antisipasi saja. Iya. Jadi kalau tekanannya kurang, tinggal kita tambahkan gitu. Oke. Minimal harus punya stok pompa lah di rumah ya. Yang paling enggak ya pompa manual. Ya. Saya punya. Ya, bukan pompa air ya. Saya di rumah sih pompa air gitu ya. Oke, jadi buat Mbok Beli ini adalah informasi yang sangat bagus ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nih ya motor kalian ini kempes secara langsung atau tidak sengaja. Itu bukan berarti bannya bocor ya. Kadang kan kita berpikiran seperti itu ya. Kok bannya ini nggak dipakai tapi motor saya kok kempes bannya gitu. Sama dengan manusia diam di rumah nggak makan-makan jadi kurus gitu. Ya, Mungkin bener, ya. ya. Itu kayaknya. Masuk logikanya Beli Ya, Jun. kebanyakan makan jadi gendut. Benar-benar. Motor juga gitu. Saya percaya kalau motor itu ada jiwanya. Oke. Ada jiwa. Semakin sering kita pakai, semakin tahu kita karakter motor kita Karakternya. sendiri. Oke, jadi buat Mbok Beli nih ya yang mungkin hanya di rumah aja mungkin bosan ya. Jangan bosan karena kita memang lagi ada acara yang namanya ngerujak ya. Nah, tentunya ini tampil di Instagramnya Yamaha Motor Bali ya. Jadi kalian bisa pantengin dan tentunya nanti banyak banget bintang tamu yang akan kita hadirkan dan tentunya narasumber dari Yamaha yang bakalan mengulas abis nih bagaimana cara kita merawat salah satunya motor tadi ya yang selama dimana kalau semasa pandemi ini kita nggak bisa menggunakan motor ya. Nah jadi kita nanti akan dikasih tahu bagaimana caranya ya tadi ya Kak Eka ya. Tadi gimana lagi untuk poin intinya nih Kak Eka? Ya. Saya lebih enakan Ya, untuk intinya, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi meskipun saat ini kan ada isu PKM ya. Jadi kalau bagi teman-teman pengguna Yamaha tidak usah khawatir ketika misalnya tidak bisa keluar ya dan ingin melakukan perawatan sepeda motor di Yamaha. Jadi silakan gunakan fasilitas SKY dari Yamaha. Jadi SKY itu adalah servis kunjung Yamaha. Ini yang saya tunggu nih. Ya. Yang saya tunggu. Jadi saya boleh duduk lagi pemirsa kayaknya sepanjang nih. Telat terus servisnya lupa terus. ya. Oh ada gitu ya sekarang ya Pak? Ada Beli Jun, jadi Keren. silakan nanti dimanfaatkan SKY itu servis Caranya? kunjung Yamaha dengan cara menghubungi dealer terdekat atau dealer kesayangan dari Beli Jun. Oke. Ya, nanti akan ada tim dari teknisi kami yang akan datang langsung ya untuk melakukan perawatan di tempat maupun kalau mau dijemput itu bisa. Oke. Jadi sudah gampang sekali. Sudah gampang sekali ya. Jadi Jadi- PKM nggak ada masalah lah ya. Anda diam di rumah, kami datang. Oke nih, terakhir pertanyaan buat Beli Jun dan Ya. Kak Eka nih ya. Mungkin mulai dari Beli Jun dulu. Mungkin ada pesan-pesan nih buat masyarakat agar corona cepat berlalu. Bagaimana nih untuk pesan-pesan? Ya kalau corona cepat berlalu itu mungkin kita nggak bisa memprediksi ya, tapi yang harus kita lakukan adalah tetap ikuti aturan pemerintah, tetap disiplin, tetap jaga keluarga dan orang-orang tercinta, lakukan hal-hal yang memang perlu kita lakukan, membersihkan tangan setelah beraktivitas, Oke, benar. memakai masker bila keluar, dan kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Kalau bisa bekerja dari rumah ya dari rumah aja. Sekarang buat Kak Eka nih, pesan-pesan buat teman-teman nih ya. Gimana caranya supaya corona cepat berlalu? Ya, kalau dari saya pribadi tetap ikuti protokol yang telah dihimbau oleh pemerintah karena protokol itu dibuat demi keselamatan kita semua. Benar. Karena kita tahu pandemi corona ini bukan hanya di Bali saja, tetapi secara global. Yang paling utama adalah tetap mendisiplinkan diri ya. Yang paling pertama, kalau tidak perlu-perlu banget untuk keluar rumah itu stay di rumah. Jadi melakukan segala sesuatu yang memungkinkan dilakukan dari rumah. Belajar di rumah, beribadah di rumah, dan mudah-mudahan Pandemik ini cepat berakhir. Oke. Sekarang Oke, baik, terima kasih untuk Beli Jun Sama-sama. ya, yang sudah hadir dalam acara ngerujak kali ini ya. Dan terima kasih buat narasumber kita dari Yamaha. Terima kasih untuk Sama-sama. Kak Eka, ya. Dan di sini saya Vanessa Angel KW5 ya. Tetap ingat ya. Oke. Saya Rizalzi mau pamit mohon undur diri. Nih mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatannya saya ucapkan, dan tentunya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa nih ya buat saudara-saudara kita yang beragama Muslim, dan sampai bertemu di lain kesempatan dan bye bye. Terima kasih.